Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Desa Rarang Selatan, tempat berbagi informasi dan tutorial tentang sistem informasi desa. Teman-teman pengguna penggiat ataupun ICD dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Malam ini merupakan malam ketiga di bulan suci Ramadan pada tahun 2024. Oke, di video sebelumnya kita sudah membahas masalah di wilayah administrasi. Selanjutnya di video sekarang ini kita akan membahas masalah submenu yang ada di info desa, pemerintah desa. Oke. Jadi perlu diingat teman-teman, jadi yang saya gunakan untuk membuat tutorial ini adalah website demo daripada Open SID yang premium ya, premium. Oke, jadi di menu pemerintah desa ini adalah yang dimana di buku administrasi desa, termasuk dia di buku pemerintah desa ya. Jadi ketika teman-teman baru menginstal aplikasi Open SID baik itu umum maupun premium, jadi sebelum kita melakukan penginputan, yang lain-lain adalah kita perlu mengisi ya, mengisi yang ada di menu info desa di pemerintah desa. Oke, di data-data perangkat desa itu kita isi ya, kita isi di sini. Yang mulai kita isi itu adalah yang pertama di jabatan teman-teman ya, di jabatan. Nah, untuk jabatan yang dua ini, untuk jabatan kepala desa dan sekretaris desa, itu sudah secara otomatis bawaan sistem ya. Nah, untuk yang lain dari kasih pemerintahan, kasih pelayanan, kasih kesra, kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan dan kaur keuangan, serta staf perangkat desa itu kita buat secara manual ya, kita buat. Jadi di sini saya coba hapus ya, saya akan hapus. Anggap di sini masih ada dua ya. Oke, jadi di sini dia ada bugnya ya, tapi kita ya oke, jadi dia tidak bisa hapus secara sekaligus ya. Jadi dia hapus satu persatu. Oke, kita hapus satu persatu dulu. Kita anggap dia baru kita install ya. Kayak karena cuaca ya, cuaca teman-teman, jadi internet agak lemot ya. Oke, nah jadi ketika kita baru selesai install aplikasi OpenSCD baik itu umum maupun premium, maka di jabatan ini ada dua yang muncul teman-teman ya, jabatan kepala desa dan sekretaris desa, sehingga dia warnanya oranye teman-teman. Nah, kalau warnanya oranye ini adalah bawaan sistem. Oke, jadi kita akan contohkan bagaimana cara kita menambah jabatan ya. Oke, mulai kita tambahkan adalah kasih pemerintahan. Kita klik tambah ya, kita klik tambah kepala seksi pemerintahan. Oke, nah kepala seksi pemerintahan. Nah, di sini di tupoksi ini ya kita isi tupoksi dari kepala seksi pemerintahan ya. Tapi saat ini kita enggak usah isi, cukup kita copy paste aja yang di ini ya, di yang di atas itu ya. Jabatan ini kita isi di tupoksi ya. Setelah ini baru kita simpan.
Oke, baru kita simpan, terus tambah lagi kepala seksi pelayanan kopi, simpan, tambah lagi kepala seksi pelayanan, oke, simpan. Oke, ini 2 ya, berarti kesra di sini. Baik. Kesejahteraan, oke, simpan. Oke, dan seterusnya ya. Jadi semua jabatan itu kita isi di sini, tapi saya contohkan ada 3 saja ya. Oke, setelah kita menambahkan jabatannya, selanjutnya yang kita isi itu adalah nama perangkat desanya ya. Oke, jadi kita klik kembali ke buku pemerintah desa, klik buku pemerintah desa ini. Oke, nah di sini baru ada 2 yang muncul ya, baru ada 2. Oke, tambah, selanjutnya adalah tambah perangkat desa baru ya. Tambah perangkat desa baru. Oke, sekali lagi saya pemaklumkan karena kondisi cuaca ya. Kondisi cuaca ya agak lamban ya. Oke. Selanjutnya, ini di sini ada 2 pilihan ya. Kita tambah data perangkat desa itu dari database penduduk atau dia tidak terdata. Nah, jadi ketika kita memilih dari database penduduk, maka datanya kita tinggal pilih di sini ya. Ketika kita pilih tidak terdata, maka kita isi manual ya. Biasanya ini bagi kepala desa ya, kepala desa yang kepala desanya itu adalah pejabat yang dikirim dari kecamatan yang bukan berasal dari desa yang bersangkutan ya. Oke, untuk lebih mempercepat tutorial ini kita pilih saja ya yang dari penduduk ya. Kita tinggal pilih misalkan contoh yang Asari ya, Asari. Asari oke, dilengkapi datanya ya teman-teman, dilengkapi. Terus di sini nomor SK-nya ya. Di sini jabatannya ya, kita pilih misalkan kasih pemerintahan. Kasih pemerintahan itu siapa atasannya? Atasannya adalah kepala desa ya. Kepala desa sesuai dengan SOTK ya, SOTK-nya. Nah, ini dibiarkan aja teman-teman ya. Biarkan aja ya. Terus selanjutnya di sini ketika kita mau upload fotonya ya, tinggal kita unggah ya. Di sini ada ukuran fotonya 200 kali 200 pixel. Oke, kita unggah saja. Kita misalkan anggap yang ini ya. Oke, sebagai foto saya saja ya. Oke, di sini nah misalkan dia punya gelar depan misalkan doktorandos, doktorandes, terus insinyur itu diisi di gelar depan. Kalau dia gelarnya SPD, MPD itu di gelar belakangnya. Oke, misalkan SPD. Oke, langsung kita simpan. Oke. Oke, begitu caranya teman-teman ya. Begitu caranya kita menambahkan ya. Menambahkan untuk perangkat desanya ya. Jadi nanti silakan ditambah lagi ya. Saya cukup contohkan satu saja ya. Cukup satu saja saya tambahkan di tutorial ini dan sama modelnya sama teman-teman sama. Oke. Jadi selanjutnya di sini ada aksi data terpilih. Aksi data terpilih ini adalah misalkan contoh yang di sini. Oke, kita centang salah satu, baru dia aktif ya, baru dia aktif. Atur struktur bagan, hapus data terpilih. Oke, terus di sini pilih aksi lainnya, ada cetak dan untuk kita mau unduh data ini, kita mau cetak data ini ya. Contoh misalkan kita mau cetak ya, kita mau cetak, misalkan kita klik cetak. Dia akan seperti ini ya, teman-teman. Jadi bisa kita cetak, dan ini berbentuk PDF teman-teman ya. Oke, terus di sini ada unduh. Unduh ini berbentuk Excel. Sekali lagi, kalau dia berbentuk Excel, jangan lupa teman-teman ketika selesai mengunduhnya silakan di save as ya. Di save. Oke. Kalau kita unduh ya jangan lupa ya
Save as, ganti save as ya, save as file Excel yang hasil undangan kita ya supaya bisa dibuka kembali. Terus di sini untuk bagannya ya, bagannya misalkan kita lihat bagannya seperti ini ya. Ini tinggal kita atur aja ya. Nanti untuk tutorialnya kita akan buatkan uh, menyendiri ya, karena untuk membuat struktur bagar seperti SOTK yang biasa itu dia agak panjang ya. Oke. Di sini bagannya gini ya. Terus di sini untuk kehadiran. Untuk kehadiran jika kita ingin menggunakan aplikasi OpenACD untuk daftar kehadiran ya, kita tinggal setting aja ya. Tinggal kita setting dan ini ya, untuk jam kerjanya kita setting. Jam kerjanya sesuai dengan perbuk masing-masing ya. Kita tentukan hari Senin itu dari jam berapa sampai jam berapa kita masuk kantor ya, dan seterusnya. Oke, di sini juga ada hari libur ya. Hari libur itu biasanya otomatis ya. Otomatis di bawah sistem tinggal klik import saja ya. Import saja, nanti secara otomatis dia akan ngambil ya. Ngambil untuk tahun 2024 ini secara otomatis dia terisi untuk hari liburnya. Oke, terus selanjutnya kita kembali di sini ya untuk kehadiran ya. Untuk kehadiran ini untuk rekapannya, rekapan untuk daftar hadir bisa kita lihat dari sini ya. Terus di sini ada pengaduan, terus di sini ada alasan alasan keluarnya ya. Oke, jadi untuk daftar kehadiran ini nanti kita akan bahas secara detail di menu kehadirannya ya teman-teman ya. Jadi oke, kita akan kembali ke menu pemerintah desa ya. Jadi begitu dia teman-teman cara kita mengisi buku pemerintah desa yang ada di modul yang ada di menu info desa, tetapi dia sudah masuk di buku administrasi desa. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman terutama yang pemula ya. Jadi ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan komen saja ya, tinggalkan komentar di video ini untuk nanti kita bisa jawab ya, dan bisa juga japri saya melalui WA atau Telegram teman-teman ya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.